Di pertengahan malam beliau ditemani Abu Muwaihibah berjalan menuju pemakaman Baqi atas perintah Allah untuk mendoakan para penghuni kuburan Baqi. Tatkala berdiri di tengah-tengah kuburan Al-Baqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Assalamualaikum wahai penghuni kuburan, berbahagialah kalian semua dengan apa yang kalian rasakan di dalamnya, daripada apa yang kini dirasakan manusia. Banyak cobaan kini datang bagaikan serpihan malam yang gelap gulita, di mana cobaan terakhir menyusul cobaan pertama, dan cobaan terakhir lebih buruk daripada cobaan pertama." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya ke arah Abu Muwaihibah dan berkata, "Wahai Abu Muwaihibah, telah diberikan kepadaku kunci-kunci kekayaan dunia, keabadian di dalamnya, dan surga. Lalu aku diperintahkan untuk memilih di antaranya, atau aku memilih dengan pilihan bertemu Tuhanku dan surga." Lalu Abu Muwaihibah berkata, "Wahai Rasulullah, ambillah kunci-kunci kekayaan dunia, keabadian di dalamnya, dan surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak, demi Allah wahai Abu Muwaihibah, aku lebih mencintai bertemu dengan Tuhanku dan surga." Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohonkan ampunan bagi penghuni kuburan Al-Baqi, lalu kemudian pulang. Saat Rasulullah kembali dari ziarahnya di pemakaman Al-Baqi, beliau kemudian pulang di rumah Aisyah. Rasulullah mengeluh kepada Aisyah tentang kepalanya. "Demi Allah wahai Aisyah, kepalaku ini justru jauh lebih sakit." Rasulullah kemudian bertanya kepada Aisyah, "Bagaimana jika kamu meninggal dunia sebelum aku, lalu kumandikan dan kukafani? Setelah itu kusyolati dan kukuburkan?" Aisyah menjawab, "Demi Allah, jika itu yang terjadi padaku, engkau pasti pulang ke rumahku lalu bermesraan dengan salah satu istrimu." Mendengar jawaban itu Rasulullah pun tersenyum. Esoknya Rasulullah mulai jatuh sakit. Walau demikian, beliau tetap menyempatkan mengunjungi istri-istrinya, hingga akhirnya sakitnya makin parah tatkala di rumah Maimunah. Rasulullah lalu memanggil istri-istrinya untuk meminta izin untuk dirawat di rumah Aisyah, dan para istri setuju. Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas memapah Rasulullah menuju rumah Aisyah. Sakit Rasulullah makin serius hingga pingsan beberapa kali. Ketika beliau sadar, Rasulullah meminta, "Siramkan kepadaku 7 gayung dari beragam sumur, agar aku segar kembali dan dapat keluar menemui orang-orang dan memberi wasiat kepada mereka." Aisyah mendudukkan suaminya di gentong air milik Hafsyah binti Umar bin Khattab, kemudian menyiramkan air kepada badan Nabi. Setelah itu, Rasulullah keluar rumah menuju mimbar, kemudian duduk lalu mendoakan para syuhada perang Uhud, memintakan ampunan untuk mereka, memperbanyak mengucapkan solawat untuk mereka. Sesungguhnya salah seorang hamba Allah diberi 2 pilihan, dunia atau apa yang ada di sisinya. Kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada di sisinya. Mendengar hal itu, Abu Bakar menyadari yang dimaksud dengan seorang hamba Allah itu adalah Nabi sendiri. Spontan dia pun menangis dan berkata, "Biarkan kami menebus engkau dengan jiwa kami dan anak-anak kami." Rasulullah kemudian berkata, "Tahanlah emosimu, wahai Abu Bakar. Lihatlah pintu-pintu menuju masjid ini. Tutuplah semua kecuali rumah Abu Bakar, karena aku tidak dapatkan orang yang lebih baik persahabatannya denganku daripada Abu Bakar." Selepas sholat duhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbaring sakit dan demam tinggi yang tak berangsur reda hingga membuat kepala beliau terasa sangat sakit. Di saat itulah malaikat Jibril dan malaikat maut datang untuk menjemput Rasulullah. Namun malaikat maut tidak ingin masuk dan memilih untuk di depan pintu. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai kekasih Allah, malaikat maut meminta izin untuk masuk. Ia tidak pernah meminta kepada manusia sebelumnya, dan ia tidak akan meminta izin kepada seseorang manusia setelah ini." Setelah diizinkan masuk, malaikat maut pun masuk dan duduk di hadapan Rasulullah, hingga Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, katakan padaku apa hakku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Wahai Rasulullah, pintu-pintu langit akan terbuka dan para malaikat sudah menantikanmu di sana. Semua pintu surga telah terbuka lebar menantikan kedatanganmu." Rasulullah kembali bertanya, "Lalu bagaimana dengan nasib umatku kelak wahai Jibril?" "Wahai Rasulullah, janganlah engkau khawatirkan nasib umatmu. Allah telah berfirman padaku, aku telah mengharamkan surga bagi selain umat Muhammad. Hanya umatmu yang berhak memasukinya." Kemudian malaikat maut melanjutkan tugasnya. Namun saat ruh Rasulullah ditarik sampai ke perut, beliau berkata, "Wahai Jibril, betapa menyakitkan sakaratul maut ini." Mendengar itu, malaikat Jibril pun memalingkan wajahnya hingga Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau jijik melihatku sehingga engkau memalingkan wajahmu?" "Wahai kekasih Allah, siapa yang sudi melihat engkau merasakan sakitnya sakaratul maut ini?" ujar malaikat Jibril. Tubuh Rasulullah semakin dingin.
hingga Ali bin Abi Thalib mendekat. Rasulullah kemudian berbisik di telinga Ali bin Abi Thalib, "Jagalah solat dan peliharalah orang lemah di antara kalian." Tangisan mulai terdengar di sekeliling Rasulullah dan Fatimah menutup wajah dengan tangannya. Linangan air mata mengalir deras di pipinya. Ali bin Abi Thalib terus mendekat kepada Rasulullah dan Rasulullah berbisik, "Ummati, ummati, ummati." Malaikat maut melanjutkan tarikannya sampai di kepala dan ruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan jasadnya di usia 63 tahun di hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saat itu Abu Bakar As-Siddiq pergi ke dataran tinggi di ujung kota Madinah untuk istirahat di rumahnya dan menjalankan rutinitas. Tidak berselang lama, seseorang datang membawa berita duka dan melepaskan petir yang mungkin bisa saja membuat Abu Bakar hilang keseimbangan. Penyampai berita itu berteriak dengan suara serak disertai derayan air mata, "Hai Abu Bakar, hai Ibnu Abi Quhafah." Dengan rasa takut, Abu Bakar keluar dan menatap penyampai berita duka tersebut yang mulai berbisik dengan lirih beserta air mata kesedihan, "Wahai As-Siddiq, Rasulullah telah meninggal dunia." Kalimat itu membuat Abu Bakar bergetar. Air matanya tak kuasa lagi ia bendung. Bergegas ia pergi menuju Madinah dalam pusaran kesedihan dan beragam bisikan hati. Bencana ini terasa amat getir. Ia merasa bumi bergerak di bawahnya. Gunung-gunung bergelombang di sekitarnya. Saat menghampiri masjid, ia melihat masjid penuh sesak dipenuhi orang-orang dalam kesedihan. Abu Bakar mendapati Umar sedang berteriak dengan suara keras, "Siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan aku tebas dengan pedangku ini." Kemudian ia langsung masuk ke dalam rumah Rasulullah dan mendapati Rasulullah tertutup kain di salah satu sudut rumah. Ia kemudian menghampiri jasad Rasulullah dan menyingkap penutup wajah. Abu Bakar menunduk memberikan ciuman perpisahan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aroma semerbak kasturi dari tubuh Nabi menyalami hidung Abu Bakar. Dengan berkaca-kaca, Abu Bakar berkata, "Alangkah harumnya engkau, baik saat hidup maupun telah tiada, wahai Rasulullah." Kemudian beliau keluar rumah dan menenangkan Umar yang sedang berteriak kepada orang-orang. Saat Umar acuh dengan Abu Bakar dan terus berteriak, saat itulah Abu Bakar membaca kalimat syahadat, kemudian berorasi, "Wahai manusia, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, Allah maha hidup, tidak mati. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun." Saat Umar mendengar ayat tersebut, ia pun menyadari kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Dalam suasana haru dan duka, para sahabat mengusap air matanya karena kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hati terluka dan hembusan nafas yang sedih, mereka berbisik dengan suara yang nyaris dicekik kesedihan, "Bagaimana Rasulullah akan dimandikan?" Mereka saling berpendapat, "Demi Allah, kami tidak tahu apakah kita melepaskan pakaian Rasulullah seperti halnya mayit-mayit yang lain, ataukah kita mandikan beliau dengan tetap mengenakan pakaian." Tatkala mereka berbeda pendapat, suara-suara bermunculan dari sana-sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kantuk pada mereka, hingga dagu mereka semua menempel di dada. Kemudian terdengarlah suara dari sisi rumah, "Mandikan Nabi dengan mengenakan pakaian." Para sahabat tidak tahu siapa yang berbicara itu, namun mereka meyakini kalau itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun segera menghampiri Rasulullah untuk mereka mandikan sesuai apa yang mereka dengar barusan. Saat itu, yang memandikan Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas. Ali bin Abi Thalib mengusap perut beliau untuk mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang masih ada. Namun Ali tidak menemukan sedikit pun kotoran yang keluar dari perut Rasulullah. Sayyidina Ali berkata, "Aku memperhatikan apa yang biasa keluar dari perut mayit, namun aku tidak melihat apapun, dan beliau pun sangat wangi sekali baik saat hidup maupun setelah wafat." Mereka berdua pun memandikan Nabi dengan tetap mengenakan pakaian. Sayyidina Ali bertugas mengusap-usap baju Nabi, sementara Fadl bin Abbas bertugas mendekap Nabi dan menuangkan air. Rasulullah dimandikan sebanyak 3 kali dengan daun bidara dan dengan air yang berasal dari sumur Gharats, sebuah sumur di Kuba milik Sa'ad bin Khaitsamah, karena Rasulullah pernah meminum air sumur tersebut. Setelah dimandikan, mereka mengeringkan jasad Rasulullah. Kemudian Rasulullah dikafani dengan 3 helai kain putih dari Yaman,
tanpa baju dan surban. Beliau dikafani seperti halnya mayit-mayit yang lain. Pada saat proses pemakaman jenazah Rasulullah, terdapat 4 orang lelaki yang memasukkan jasad mulia Rasulullah ke dalam tanah. Mereka berempat adalah Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, Al-Fadl, dan Qudsam bin Abbas. Turut hadir pula Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana tubuh beliau bergetar melihat jenazah Rasulullah mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Betapa ingin sekali dirinya menyampaikan salam perpisahan dan menyentuh wajah beliau untuk terakhir kalinya. Tanpa diketahui orang di sekitarnya, Muawiyah sengaja menjatuhkan cincinnya ke atas jasad Rasulullah SAW yang sudah berada di dalam kubur. Ketika Sayyidina Ali dan ketiga lainnya hendak menimbun kuburan dengan tanah, Muawiyah dengan cepat mencegah Ali dan berkata, "Wahai Ali, aku telah menjatuhkan cincinku ke dalam sana, izinkanlah aku untuk mengambilnya." Sayyidina Ali pun mengizinkan Muawiyah untuk mengambil cincinnya tersebut. Di dalam liang lahat, Muawiyah tentu saja tidak hanya mengambil cincin. Dengan penuh takzim, ia mencium kening Rasulullah dengan perasaan sedih berkecamuk di dalam dadanya. Setelah Muawiyah naik ke atas liang lahat, Mughirah bin Syu'bah menyadari kalau sebenarnya Muawiyah sengaja menjatuhkan cincinnya agar ia bisa melihat wajah Rasulullah untuk terakhir kali. Mughirah pun meniru apa yang Muawiyah lakukan, dan Ali pun mengizinkan Mughirah untuk mengambil cincinnya. Setelah mencium kening sang Khotamul Anbiya wal Mursalin, Mughirah berkata, "Sungguh, aku ingin menjadi manusia terakhir yang menyentuh Rasulullah SAW." Selesai sudah liang lahat itu ditimbun dengan tanah, Bilal bin Rabah memercikan air ke atas kuburan tersebut, kemudian menaburi makam Rasulullah dengan batu-batu kerikil yang diperolehnya dari halaman beliau. Semua makhluk Allah yang menyaksikan pemandangan itu sangat berduka. Manusia agung yang sangat dicintai telah meninggalkan dunia yang fana ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.